المقال في العصر العثماني ما من ريب في أن حال الأدب بصفة عامة والمقال بصفة خاصة لن يختلف عن حال الحياة والأحياء بصفة عام. Jadi kalau kemarin kita tahu kalau syair itu cerminan kehidupan, nah begitu pun juga al-maqal. Apa yang terjadi di masa itu ya itu biasanya jadi topiknya maqal itu gitu ya. Ya, adab bisifah amah wal maqal bisifah khasah itu nggak beda. Jadi kehidupan apa terjadi kita itu pasti itu yang dibahas di Makol. Kayak yang sekarang, misalkan 2019 itu masanya pemilu, pasti media itu isinya pemilu. Karya tulis tuh bahas tentang nasionalisme dan lain sebagainya, tentang biografinya calon presiden gitu-gitu misalkan. Atau yang sekarang hayatuna ma'ama manal'an corona gitu ya. Depan mata kita corona, pasti semua media, semua karya tulis kebanyakan bahasnya corona. Jadi yang biar up to date gitu kan. Nah, kita harus tahu apa sih yang terjadi di masa Utsmani. Haitsu asbahat Masr wilayah tabi'ah khati'ah lil hukam al-Utsmani. Nah, setelah masa Mamluki, Mesir itu di bawah kekuasaannya Turki Utsmani. Ya, jadi Turki Utsmani itu yang bantu Mesir ketika Mesir dijajah sama orang Prancis. Yang ngusir orang Prancis itu Utsmani, gitu ya. Laisa dalika ta'assuban didul Utsmaniyin wa hubban fi tabaiyati sabiqatil lil mamalik aw ghairihim ka'anna masar mujartabi wa ka'anna qadiyataha tatamathal fi ihtiyari man tattabi walakin al Utsmaniyin ahtau ahta fadihah la'alla afdaha yatamasal fil atih. Jadi gini, yang Ana dapati ya, ada beberapa buku yang benar-benar menyalahkan Turki ketika Turki menguasai Mesir. Menyalahkan dalam hal apa? Jadi Turki itu punya beberapa kebijakan yang bikin Mesir itu mundur gitu. Mundur dalam hal keilmuan, mundur dalam hal dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari mata jernih dari sisi lain, Turki itu juga berjasa buat Mesir. Jadi kalau di sini kan dia contoh apa? Ahto fadihah. Jadi ini kesalahan-kesalahannya Turki Utsmani gitu. Padahal Turki Utsmani juga berjasa buat Mesir. Setelah Mesir itu habis dijajah kan gimana sih keadaannya? Nggak ada sekolah, nggak ada lain sebagainya. Tapi Mahmud Basya, Ali Basya itu yang Mahmud Basya apa Ali Basya apa Ibrahim Basya ya. Pokoknya Mahmud Ali Basya kayaknya namanya. Itu yang pertama kali bikin sekolah lagi di Mesir, bangun lagi. Pertama dimulai dari sekolah militer, baru perawat ya tentang kesehatan gitu, terus baru ke setelah masa selanjutnya nanti masuk ke hidiwi-hidiwi gitu, baru ada beberapa sekolah-sekolah gitu. Sampai sekolah buat perempuan juga. Nah, ini kesalahan-kesalahan Turki yang disebut ya, yaitu mereka meninggalkan lugah Arabiah libadil waqt ya, karena emang orang Turki itu nggak bisa ngomong bahasa Arab aslinya. Mereka punya bahasa sendiri kan, Evya, Nisilsin, Cak Gezel, gitu-gitu ya. Hai suja'alul lugah Turkiyah fil wilayat at-tabi'ah lahum fil khilafah lugah rasmiyah badilah. Jadi karena mereka bahasa pemerintahan resminya, formalnya itu pakai bahasa Turki. Ya, terus tafri'ul wilayat mimman fiha min dawil kafa'al ilmiah wal adabiyah faniyah. Terus mereka tafrig, mengosongkan ya, tafrig di sini farogo ya. Dari orang-orang yang punya kemampuan. Azala al-wilayat min ittisaliha wa tawsiyah bil alim al-khariji. Kemudian ada pemisahan wilayah di pembagian wilayah. Lakot amal bilad dalam kaib. Jadi seakan Mesir itu dalam kegelapan gitu loh waktu di bawah Turki Utsmani gitu. Jadi ini emang mandang Turki negatif banget pokoknya. Banta syarafiha jawun khonik. Pokoknya dia asbahat masuk wilayah Utsmaniyah basitoh gitu kata mereka. Badaan kanat daulah kabiroh. Gitu. Jadi ini nyalahin Turki banget ya. Wala ala dalika huwa maja'ala Syihab al-Khafaji tarif qailan innal adab fi hadhil a'sar qad habats ala riyadihi rihun datu aisar. Jadi kayak seakan hilang, kayak tiba-tiba dihempas badai gitu. Sastranya udah hilang pokoknya ketika ketika zaman Utsmani ini. Wa min ujmin ayatil itiraf asabik surah mu'abira an halil maqal fi dalikal asr alladhi lam yu'ad fihi majal litajrid wal ibtikar. Terus di sini ada komenan kalau misalkan di masa Turki Utsmani itu benar-benar nggak ada pembaruan makol, nggak ada perkembangan, nggak ada penemuan baru pokoknya. Ala nahwi mayakulu Dr. Syauqi Doif ya, kita mengutip dari Dr. Syauqi Doif. Fal qaum ya'ishuna ala taklid wal ijtirar. Taklid di sini cuma ngikutin yang kemarin aja, nggak ada pembaruan pokoknya. Pokoknya kayak mereka dalam kegelapan, nggak ada perkembangan, nggak ada pembaruan, mereka nggak ada pergerakan lah gitu. Fa innahum taraku hadal ijtirar wa taklid lam nakat
najid lahum syai'an qayyiman. Jadi kita belum lihat hasil karya yang bernilai gitu. Lam najid pokoknya syai'an qayyiman. Yumkin anak bihi yang bisa kita ambil. Pokoknya nggak ada hal yang bisa kita ambil lah dari bahasa ini gitu kata dia. Fakot jamanat alkitabah, udah beku aja kayak gitu, nggak ada perubahan dari kitabah faniyah bimasar jumudan, jumud pokoknya udah stay kayak gitu aja, stagnan. Kau tahajarot tahajuran, ya, udah kayak hajar gitu lah pokoknya, membeku, paten kayak gitu, stagnan. Walam ya'id minal mungkin anta udalah nadrah wa tadubbu fihal harakah, terus susah buat mulai lagi dari awal. Tamam? Jadi nggak ada makol yang kita ambil kah? Oke, karena memang ketika Turki Osmani kan kita tahu bahwa bahasa formalnya di sini lugu resminya itu lugu Turkiya. Jadi ya masa kita mau ngambil mangkal lugu Turkiya kan gitu. Tapi di sini benar-benar gak ada mangkal yang diambil ya. Di sini malah kita ngambil poin-poin kesalahan Turki. Kebijakan yang dianggap salah oleh orang Mesir. Tamam? Kita sampai di sini dulu.